Kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saudara, hari ini kita mengambil tema tentang spiritual family, yaitu disebut dengan keluarga rohani sesuai dengan lagu yang tadi kita dengar. Semoga tidak ada seorang pun di sini yang merasa asing. Saudara, saya tidak mau membuat saudara merasa malu, tetapi mungkin boleh angkat tangan ya. Siapa yang sudah di gereja ini lebih dari 5 tahun, angkat tangan. Wow, puji Tuhan ya, luar biasa, terima kasih ya. Ada yang mungkin, saya tidak akan meminta berdiri, tapi mungkin baru beberapa bulan, baru tahun ini datang ke GKI Anugerah, boleh angkat tangan? Oke, welcome, ada yang di kanan, terima kasih, yang di kiri Tuhan berkati. Kita sambut mereka dengan welcoming, greetings, dan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana tertanam dan bertumbuh membangun keluarga rohani. Ini tema yang penting dan kita akan melihat slide-nya untuk ditayangkan. Nah, sudah sekalian, pada waktu kita berbicara tentang tertanam dan bertumbuh, tidak ada seorang pun yang datang bisa bertumbuh sendirian ke gereja, tidak ada komunitas, tidak ada teman rohani, tidak mungkin bertumbuh. Ya, karena itu kita ingin sekali pada pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mungkin tim media boleh ditayangkan slide yang pertama ya, yaitu bagaimana kita menjadi jemaat yang betul-betul berakar, bertumbuh dan berbuah, yaitu membangun keluarga rohani. Saya ingin tayangkan dulu gambar yang pertama karena ini penting ya saudara sekalian, supaya ada visualisasi. Boleh ditayangkan gambar yang pertama. Nah saudara, ini ada sebuah banner yang sesungguhnya mungkin kita akan lihat di beberapa gereja seperti ini ya. Oke, biasanya ada banner mengatakan welcome, 1, 2, 3 apa? Welcome, boleh ke kanan kiri, welcome ya, to our family ya. Dan di sebelah kanan ada gambar gereja kita ya. Saudara, pada waktu tadi datang ke pintu kanan, pintu kiri, di sana ada siapa yang berdiri? Penyambut, usher ya. Saya mau nitip pesan kepada tim penyambut, kalau menyambut jemaat harus dengan 3S ya. Yang pertama senyum. Apa itu? Senyum. Dan jemaat waktu dikasih senyum jangan baut ya. Kita jadi hard feeling, ini kenapa disebut kok nggak senyum. Yang kedua sapa. Apa itu? Sapa, menyapa ya. Kemudian kalau sudah ibadah sharing ya. Ada pergumulan apa jangan langsung keluar. Gereja bukan bioskop. Kalau sudah pergumulan cari pengurus atau usher tadi. Saya mau ngomong sebentar. Dan itu tujuan kami ada di gereja, yaitu untuk kita berrelasi, berdoa bersama dan saling menguatkan. Nah sudah sekalian, satu kali saya datang ke gereja, diundang oleh gereja itu. Saya udah pakai jas, lalu penyambutnya nanya begini, Bapak siapa? Oh kaget sekali sudah sekalian ya. Penyambut nanya saya, Bapak siapa? Saya nggak berani jawab, saya mau jawab gini, saya juga nggak tahu saya siapa. Cuman saya jadi nggak punya keyakinan saya itu benar-benar diundang atau tidak. Saudara, kadang-kadang mungkin ada miskomunikasi, tetapi berikan pertanyaan yang tepat kalau kita nanya orang. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Nah hari ini sudah sekalian kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan bersama-sama memperhatikan kalimat demi kalimat. Saya akan bacakan untuk jemaat. Roma 12 ayat 9 sampai 13. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat. Berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan,
Sabarlah dalam penderitaan dan bertekunlah di dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya Tuhan, kami adalah murid Kristus. Kami dikumpulkan di dalam gereja sebagai keluarga rohani. Kami sadar akan kelemahan kami. Kami sadar kami bukan orang-orang yang sempurna. Tetapi gereja terbuka untuk orang-orang yang broken, orang-orang yang sedang bergumul di dalam dosa. Bahkan orang-orang yang mungkin saat ini sedang mencari jawaban. Apakah arti hidup itu sesungguhnya? Mari Bapa, Engkau jadikan persekutuan anak-anak Tuhan menjadi keluarga rohani, di mana kami boleh saling menerima, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling mendoakan. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi ini, tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan keterbatasan, mampukan dia menyampaikan isi hati Tuhan dengan apa yang Tuhan mau katakan untuk kami semua pagi ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita yang percaya mengatakan amin. Saudara, perhatikan definisi ini. Dikatakan kalau ada sebuah definisi ini, apakah saudara setuju atau tidak? Dikatakan gereja terdiri dari orang-orang yang sempurna. Tak ada kesalahan, semua secara konsisten saling mengasihi. Saling mendukung dan menghibur, saling mendoakan, tak pernah ada perselisihan dan selalu ada pengampunan. Sudah diam sejenak dan mungkin tulisan yang berwarna merah itu mengatakan, wah itu definisi terlalu ideal. Yes, that's true. Ya, jikalau kita mengharapkan gereja itu menjadi orang-orang yang tidak berbuat salah lagi, tidak pernah menyakiti, orang-orang yang sesuai dengan ekspektasi saudara, tentu tidak akan menjadi masalah. Tapi kenapa ada orang malas ke gereja, ada orang mengatakan saya kecewa dengan orang Kristen, dia orang Kristen yang sudah sekian tahun, tapi waktu bisnis menipu kolega, cara dia berbicara nyakitin orang, buat apa saya ke gereja? Saudara, justru di sana kita menyadari bahwa gereja adalah terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. Kita juga bisa melakukan kesalahan termasuk para pemimpin. Kita memang tentu ingin saling mengasihi, tapi kadangkala di dalam relasi, di dalam pelayanan ada gesekan. Dan kita sedang dibentuk oleh Tuhan, itu yang disebut dengan spiritual formation, formasi rohani. Izinkan saya memberikan pengertian tentang formasi rohani adalah berbicara tentang hal yang sangat praktikal walaupun agak panjang kaitannya dengan keluarga rohani. Bagaimana formasi ini terjadi, yaitu sebuah proses murid Tuhan, saudara dan saya dibentuk serupa seperti, sama-sama katakan apa? Kristus, Christ likeness. Perjalanan rohani, spiritual journey untuk menjadi seorang yang penuh apa, sama-sama katakan? Belas kasihan, mengampuni, memiliki perhatian yang mendalam kepada orang lain dan dunia. Dan menjadi seorang yang menawarkan dirinya kepada Allah untuk menjadi apa? Agen, wakil dari apa? Anugerah ilahi. Gereja kita bernama anugerah tentu dengan purpose. Biarlah kalau kita sudah menerima anugerah, kita juga menjadi orang yang penuh anugerah, gracious and generous. Anugerah itu berbicara tentang apa yang Allah berikan kepada kita, yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Demikian juga kita bukan, seringkali kita mungkin sulit sekali menerima, mengasihi orang yang dekat dengan kita, konteks keluarga. Relasi kita dengan sesama pelayan, relasi kita dengan jemaat,
Rasanya sulit sekali mengasihi orang ini, tapi di dalam anugerah kita mengerti bahwa Allah pun mengasihi kita di dalam kelemahan dan kegagalan kita. Sehingga hidup kita ditawarkan pada orang lain dan dunia menjadi seorang yang mengasihi dan melayani seperti yang Yesus lakukan. Tujuan hidup kita apa jemaat sekalian? Yaitu semakin hari kita mau menjadi semakin serupa Kristus. Nah, ketika berbicara tentang apa yang kita baca tadi, dalam Roma 12 ayat 9 sampai 13. Ada beberapa catatan di sini bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang dibentuk Tuhan supaya kita di dalam komunitas Kristen, keluarga rohani, kita menjadi komunitas yang otentik. Otentik itu artinya apa adanya, sejati, tidak pura-pura. Di dalam bagian ini Rasul Paulus berbicara, hendaklah engkau itu menjadi seorang Kristen yang sejati, yang bisa menyatakan apa, nanti kita lihat di dalam ayat 10, 11, dan seterusnya. Tetapi biarlah kita ini menampakkan dalam keluarga rohani the real you, diri yang sejati. Nah, ini dimulai dengan ayat 9 yang kata, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Dalam terjemahan lain, jangan pura-pura, dengan menggunakan analogi di dalam bahasa aslinya berhubungan dengan apa konteks budaya satu adalah jangan memakai topeng. Bahasa aslinya adalah anopokreotos. Bicara tentang kita harus menunjukkan ketulusan, tidak terselubung, dan ikhlas, sejati dan otentik. Mulai dengan diri kita dulu. Bahwa kita menampilkan diri kita sebagai murid Kristus yang sejati. Tadi saya senang sekali worship leader dan singer menyanyikan lagu ya, bahwa kita sebagai keluarga Kristen, keluarga di dalam rumah Allah, kita saling mengasihi karena sebagai saudara. Satu kali ada pengamen di Pujasera menyanyikan lagu sama seperti kita nyanyikan. Tapi ada tambahannya dan jangan diikutin ya. Dalam Yesus kita bersaudara, katanya. Nah. Lalu dalam Yesus saling mengasihi, nggak janji. Nah, saudara sekalian, nggak usah diikutin tambahannya itu. Tapi memang kita sedang struggle bagaimana saya menampilkan diri saya dengan keunikan pribadi yang unik. Kita tidak sama, setiap kita punya perbedaan, bahkan anak kembar pun yang identik punya perbedaan karakter. Tapi kita dipanggil di dalam gereja, kita menampilkan diri kita dengan ketulusan. Dan dikatakan untuk memenuhi kebutuhan yang sejati, meets real needs. Nah saudara sekalian, apa yang dimaksud di sini, yaitu untuk dikatakan hendaklah kamu berpaut pada yang baik. Kata yang dipakai adalah agathos, yaitu murni, murah hati, dalam bahasa Inggris upright, honorable. Pegang pada sesuatu yang baik. Jangan terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Dan setiap kita datang ke gereja termasuk kita punya kebutuhan. Dan kebutuhan yang sejati itu memang hanya dipenuhi di dalam Kristus. Tapi bagi kita yang sudah mengalami kepenuhan di dalam Kristus, jangan egois. Yuk kita berbagi dengan orang lain. Di ayat 11 dikatakan, yaitu bagaimana kita punya alasan yang benar, for the right reason. Di mana kita dikatakan di ayat sebelumnya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Artinya apa? Brotherly love, menunjukkan kindness, kasih persaudaraan. Dan dikatakan, ini kalimat yang bagus, saling mendahului di dalam memberi hormat. Praktekkan saudara. Waktu ketemu di tangga, waktu ketemu di parkiran, kita kan satu gereja ya. Jangan cuek. Mulai lebih dulu mengatakan shalom. Dan kalau ditegur shalom, kita juga jawab shalom. Shalom itu artinya apa? Damai sejahtera. Orang tuh seneng. Shalom ya. Saudara sekalian, kita belajar saling menyapa, mendahului, memberi hormat. Jangan nunggu orang nyapa kita dulu, tapi kita lebih dulu menyapa orang yang kita ketemu.
Nah saudara, diri yang sejati dikatakan otentik, kasih itu tulus ikhlas dan kita melakukannya karena kita digerakkan oleh kasih Kristus itu sendiri. Nah saudara, pada waktu kita bicara tentang relasi, ini menarik, dikatakan tadi ya, saling mengasihi, saling mendahului di dalam memberi hormat. Itu terjadi kalau kita ada humility. Kalau kita punya karakter rendah hati. Tidak mungkin orang itu bisa mengasihi orang lain, memberi hormat pada orang kalau ada kesombongan, merasa diri saya lebih daripada dia. Dalam status ekonomi, pendidikan, background dan sebagainya. Saudara, hanya orang yang humble, orang yang rendah hati, yang punya konsep semua orang sama di hadapan Tuhan. Amin. Semua orang sama berharga di hadapan Tuhan, gak membedakan warna kulit, gak membedakan status sosial, gak membedakan dia ke gereja naik apa. Saudara, kadang maafkan sedih di dalam gereja kita memberikan hormat pada kelompok orang tertentu, tapi pada kelompok orang lain kita kurang memberikan respect. That's not the community of Christianity. Itu bukan komunitas Kristen. Nah saudara, kami sedang terus belajar di GCC. Kami sengaja mengutip ayat ini ditaruh di bawah setelah jemaat turun. Kita ada persekutuan, makan bersama. Ayat ini percis diambil dari Roma 12 ayat 10. Kita baca kalau kelihatan 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa? Saudara. Dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Lakukan sudah sekalian, kita tidak membedakan orang mengasihi tentu untuk alasan yang benar. Tidak ada motivasi yang salah. Pada waktu kita mendekati orang, karena tadi ya kita adalah sebagai saudara. Kata saling mendahului dikatakan to go before, show the way. Kita yang berinisiatif mendahului, tidak menunggu orang lain. Nah bagaimana kaitannya ayat ini di dalam pelayanan? Dikatakan janganlah kerajinan kendor. Kata kendor itu sebetulnya lebih kita mudah mengerti dengan kata malas. Jangan malas, sluggish, tapi menyala-nyala dengan penuh semangat. Nah ini berbicara tentang pada waktu kita menjadi murid Tuhan, kita dipanggil bukan hanya sekedar datang tiap minggu ke gereja, tetapi kita harus melayani. Sekali lagi, saya tidak minta saudara angkat tangan. Tetapi mungkin menjadi sebuah perenungan, survei di sebuah gereja, bahkan mewakili beberapa gereja tentunya. Ini sangat common, dikatakan hanya 20% itu udah bagus. Ya, orang-orang di dalam gereja melayani. 80% adalah penonton. Nah saudara, seringkali orang Kristen juga lagunya beda lagi ya. Dilayani, dilayani lebih sungguh. Nah lalu ngancem, kalau you gak melayani saya gak mau datang lagi. Itu bukan mental murid Kristus yang Alkitab ajarkan, karena kita diberikan karunia, kita diberikan talenta, kita diberikan kesempatan melayani. Jangan juga berkata, Pak, saya gak bisa seperti mereka ikut paduan suara, saya gak bisa nyanyi kayak teman-teman di depan, saya tidak pernah bisa main musik, ngerusak alat musik udah beberapa kali sih Pak. Tetapi untuk seperti mereka, saya gak bisa melakukannya. Saya mengerti. Saudara, pelayanan itu bukan hanya di sini atau di atas sana. Pelayanan juga di bawah. Nanti kita akan jelaskan. Saudara punya kasih kepada sesama, perhatian dan peduli. Saudara bisa menjadi penyambut. Saudara punya hati melayani orang yang dalam kesusahan. Saudara bisa jadi pendengar. Tidak usah banyak bicara, dengar aja. Karena seorang ahli mengatakan listening is healing. Mendengarkan itu menyembuhkan. Orang tidak terbantu ya. Baru orang ngomong kita juga banyak ngomong. Waktu orang ngomong kita mendengarkan dengan baik sambil mendoakan, itu pun pelayanan. Jadi pelayanan tidak dibatasi hanya di depan
atau di muka. Di bawah, di tempat tersembunyi pun ada pelayanan-pelayanan yang tidak kelihatan. Lalu dikatakan kita harus melayani dengan penuh semangat dan memberikan yang terbaik. Motivasi kita harus benar di dalam melayani. Tetapi cara kita pun harus benar melayani. Saya senang ayat ini begitu lengkap walaupun pendek dikatakan ya. Fokus kita ke atas pada Tuhan 3B. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam penderitaan, bertekunlah di dalam doa 3B. Kita ulang yuk, 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita memandang kepada Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan kita. Tetapi kita juga fokus keluar. Dikatakan menanggung kekurangan orang-orang kudus. Dalam konteks ini, orang-orang kudus bukan orang-orang yang gak ada dosa lagi. Justru orang-orang kudus itu ada di antara kita, yaitu saudara-saudara seiman yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan dikuduskan oleh Allah. Itulah gereja ekskaleo. Arti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan dikuduskan oleh Allah. Dan karunia yang Tuhan sedang asah dalam diri kita adalah memberikan tumpangan hospitality. Ini ajaran firman Tuhan loh. Kalau ada orang dari luar kota yang sedang cari sekolah buat anaknya di Bandung, kan cuma beberapa hari. Mungkin kita punya lebih dari satu rumah, lebih dari beberapa kamar, anak kita udah gak tinggal sama kita. Kita tergerak ya, aduh kasihan ya keluarga ini gak ngerti kota Bandung. Saya punya kamar lebih, tawarkan saudara sekalian. Itu pun hospitality, itu pun ministry. Saudara, pelayanan itu sangat dinamis. Dan saudara, hari ini tentunya orang ke gereja dengan berbagai keadaan dan pergumulan. Poinnya adalah kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Ada orang-orang yang seperti ini ke gereja mungkin sendiri, gak ada teman, gak tahu mesti berkenalan dengan siapa. Dan saudara mesti peka ya, khususnya anak-anak muda. Saya senang di sana anak-anak muda ya. Sapalah orang yang lebih tua, bapak ibu yang lebih senior. Kalau ada anak muda sedang ingin dekat dengan kita, jadikanlah dia itu anak rohani. Mungkin anak ini jauh dari papa mama, anak perantauan, atau mungkin dia adalah anak yang tidak punya papa mama, yatim piatu, datang ke gereja. Dia senang ketemu seorang ibu yang jadi ibu rohani. Dia senang ketemu seorang bapak yang menjadi bapak rohaninya. Dan saudara, kita harus ciptakan ini intentional ya. Dengan penuh ketersengajaan, kesungguhan kita menciptakan ini. Tetapi jangan biarkan orang-orang di dalam gereja menjadi strangers. Dalam bahasa Inggris bagus sekali ya. Dikatakan no longer foreigners and outsider. Tidak ada lagi dikatakan orang luar, orang asing. Tapi kita dikumpulkan bersama menjadi umat Allah, God's people and God's family. Yuk kita baca di dalam bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Hafalkan, saudara. Ayat ini bagus sekali. Bicara panggilan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikumpulkan di dalam satu keluarga. Bukankah ini doa Tuhan Yesus yang dicatat dalam Yohanes 17, 20-21. Dikatakan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tuhan Yesus berdoa ya kepada Allah Bapa. Tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku. Melalui pemberitaan mereka adalah murid-murid Kristus. Supaya mereka, saudara dan saya semua menjadi apa katakan? Satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, doa yang sangat indah ini adalah menjadi sebuah perintah dari Tuhan Yesus. Tema yang diambil hari ini bukan sekedar pengurus atau hamba Tuhan memikirkan sekedar tema. Tapi ini adalah perintah Yesus yang mempersyaratkan bahwa murid-murid Kristus yang disatukan di dalam gereja menjadi keluarga rohani. Dan bagaimana Yesus bukannya memberikan perintah, tapi dia juga memberikan teladan bagaimana dia membangun relasi dengan para murid. Dalam relasi yang sehat dan kuat.
Saudara, kalau kita mau lihat di dalam Alkitab itu ada 4 bagian ya yang dicatat oleh 4 Injil. Ini adalah murid-murid Yesus. Apakah mereka murid yang sempurna? Enggak. Ada murid yang bandel, ada murid yang asal ngomong, ada murid yang asal janji, ada murid yang keras hati, ada murid yang membelot, ada murid yang mengkhianati. 3,5 tahun Yesus mengajar. Tapi apakah mereka semua menjadi murid yang sempurna sampai Yesus naik ke salib? Mereka adalah the broken disciples. Sama seperti kita. Kurang apa coba? Yesus itu mengajar mereka, hidup bersama dengan mereka, memberikan teladan untuk para murid ini. Tapi tidak semua murid itu obey, taat. Tapi Yesus dengan penuh kesabaran mendampingi mereka. Karena Yesus menjadikan para murid sebagai keluarga. Nah, hari ini mari kita secara sekilas melihat bagaimana Yesus membangun relasi sebagai keluarga rohani dicatat oleh 4 Injil. Saya akan bacakan ya, sudah mungkin bisa lihat di sana. Yesus menghadiri pesta pernikahan dengan murid-muridnya. Bukan hanya Yesus berdoa saja dengan para murid, Yesus juga embrace ya. Kalau ada keluarga sedang pesta pernikahan, wedding, Yesus pun datang. Yesus dan murid-muridnya menikmati makan malam bersama di rumah Matius. Di dalam Matius 9 ayat 10. Yesus bersama murid-muridnya ikut di dalam ibadah sama seperti kita. Yesus memang mengajar, tapi Yesus memberikan teladan. Yesus bersama murid-muridnya menikmati kehadiran anak-anak. Saudara, waktu saya ikut ibadah di Korea Selatan agak berbeda ya. Karena ibadah itu melibatkan anak-anak. Jadi ini sang pendeta khotbah di sini, anak-anak ngumpul di sini saudara sekalian. Namanya anak-anak ya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ganggu teman, tapi si pendeta tetap aja khotbah. Dan anak-anak udah terbiasa beribadah dengan orang dewasa. Dan tidak ada yang teriak kayak murid Yesus. Hei, tolong penyambut keluarin tuh anak bikin ribut. Saudara, Yesus mengajarkan kita untuk love the children. Kita senang kalau di dalam GKI Anugerah ada intergenerational worship. Jangan merasa terganggu. Namanya anak waktu ibadah yang teriak ya. Namanya anak ya, saya ingat sekali di gereja kami pada waktu salah satu yang melayani di depan itu menjadi singer, anaknya naik ke atas panggung saudara. Lalu tarik-tarik maminya ya untuk turun. Saudara, justru itu adegan yang sangat unik karena memang anak itu sebetulnya ingin bersama dengan kita, belajar beribadah di dalam ketidakmengertian mereka. Tetapi Yesus mencintai anak-anak dan kita dipanggil untuk punya hubungan yang dekat dengan segala golongan usia. Yesus dan pengikutnya mengunjungi rumah seorang teman, Simon dan Andreas. Hospitality, Yesus dan pengikutnya memberi perhatian kepada Maria, Marta dan Lazarus. Khususnya ketika mereka sedang berduka, Yesus makan bersama dengan perayaan Paskah dengan murid-muridnya. Kita baca bagian bawah. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hidup secara otentik, menunjukkan kasih, keterbukaan, kerapuhan pada orang lain. Dan rupanya ini dipraktekkan terus dalam gereja mula-mula. Dan dampaknya kita lihat dalam Kisah 24-47. Jemaat makin banyak, mereka bertambah banyak karena apa? Ini karakter penting ya. Kenapa orang tertarik datang ke komunitas Kristen keluarga rohani? Karena orang Kristen zaman itu likable, disukai, and approachable, mudah didekati. Saudara, karakter ini penting ya. Apakah kalau orang dekat dengan kita nyaman enggak? Tanya ya. Kenapa orang itu menjauh dari kita? Tanya dulu pada kita ya. Cara kita ngomong, cara kita berelasi, cara kita menegur, cara kita mungkin mengingatkan orang itu bagaimana. Praktekkan ini dulu saudara sekalian. Kita menjadi orang yang likable sama seperti para murid saat itu di Kisah Rasul. Sehingga Tuhan terus menambahkan jumlah jiwa dari yang sedikit menjadi banyak. Sejarah gereja dari dulu dan sekarang meneguhkan pentingnya keluarga rohani untuk 2 hal apa? Pertumbuhan dan apa? Transformasi, perubahan. Nah saudara, relasi ini penting sekali. Entah dalam kelompok besar, kelompok kecil, pribadi,
Personal itu elemen yang sangat penting di dalam discipleship, memuridkan. Kita boleh ngomong tentang pengajaran, tapi pemuridan bicara kehidupan dan teladan. Tetapi ini dalam konteks apa saja? Marketplace. Saudara besok datang ke kantor, saudara sebagai atasan, bagaimana sikap saudara pada bawahan membangun hubungan enggak? Ada seorang adik dari seorang bos di luar kota, bukan di Bandung, cerita pada saya. My brother, koko saya tuh hebat. Dia panggil saya kok juga ya. Koko saya tuh hebat, aduh dia kalau mikirin strategi perusahaan, bisnis. Kalau dia mimpin meeting cepat sekali, gak bertele-tele. Kalau dia punya ide langsung, ide itu kita aja gak kepikir, dia kepikir. Tapi cuma ada satu problem kok dari koko saya. Dari my brother. Dia tidak membangun relasi dengan bawahan. Tiap masuk ke kantor yang adalah instruksi, kerjakan. Berkali-kali karyawan itu keluar, saudara sekalian. Lihat, bukan bergantung pada ide yang baik, pemimpin yang hebat, seorang pemimpin tidak bangun relasi, karyawan gak betah. Bagaimana di gereja? Sama, saudara sekalian. Pelayan itu dinamis, kalau kita relasi buruk satu dengan yang lain, pelayanan terganggu. Bagaimana dalam keluarga? Saudara nonton film The Forge, baru kita nonton di dalam retreat pemuridan. Seorang anak yang bangun relasi dengan papa. Papa ninggalin dia waktu kecil. Nyakitin mama. Dia texting papanya gak pernah dibales. Anak ini ingin berelasi dengan papanya, tapi papanya gak bangun relasi. Akhirnya apa? Sudah, anak ini menjadi anak yang trouble. Pengangguran, gak mau sekolah, kecanduan, cari perhatian, ngomongnya kasar. Sampai ada seorang bos di perusahaan yang memperkerjakan anak ini bukan sebagai karyawan, tapi membangun hubungan, berelasi dengan baik, di mentoring, dan anak ini berubah. Karena menemukan sosok seorang yang membangun relasi di dalam diri seorang anak yang tanda petik rebellious. Anak yang sukar, yang tidak bisa dididik dengan mudah. Saudara, hari ini kita adalah orang-orang yang tidak sempurna termasuk pemimpin. Tapi dipanggil untuk menjadi otentik, mempercayai Roh Kudus. Ini hari Pentakosta, saudara sekalian, jangan lupa bagaimana Roh Kudus itu meyakinkan kita akan keselamatan, meyakinkan kita akan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus juga memampukan kita melakukan pelayanan. Menunjukkan apa? Dalam konteks keluarga rohani. 3 hal ya, kasih, keterbukaan, kerapuhan, satu dengan yang lain. Roh Kudus yang memampukan kita, saudara sekalian. Roh Kudus yang menolong kita. Kalau dengan kekuatan kita mungkin kita nggak mampu mengasihi dan mengampuni. Orang itu terlalu dalam melukai kita. Kadang dalam dunia konseling, nanti di gereja kita juga ada training untuk orang awam. Seperti saudara sekalian yang ingin terlibat dalam menolong orang lain, nanti mungkin akan diumumkan oleh gereja. Bagaimana kita menolong orang-orang yang tidak mudah. Teman saya seorang konselor saking frustasi ngomong ini, jenis ini gak bisa dikonseling. Kenapa? Harus ditengking. Karena udah puluhan kali konseling juga gak berubah. Saudara. Lalu teman saya menyimpulkan hanya Yesus yang mengubah dia, bukan kita. That's true. Sometimes bukan kita yang mengubah seseorang, saudara sekalian, hanya pertolongan Roh Kudus. Keluarga rohani sebagai komunitas yang otentik, sama-sama katakan yuk. Keluarga rohani sebagai komunitas yang otentik. Saya senang dengan kutipan Rick Warren. Ya, keluarga rohani itu lebih penting daripada keluarga biologis. Hai anak muda yang merantau, engkau jauh dari papa mama, engkau jauh dari saudara, sibling. Tapi inilah gereja, keluarga saudara, keluarga rohani. Dan bentuk keluarga rohani dalam konteks gereja kita yang mudah untuk kita cerna mengerti adalah kelompok kecil. Dengan kata lain apa? Komit. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum mengerti apa itu komit, nanti mungkin penyambut atau pengurus bisa menjelaskan. Saudara, saya mengutip kutipan dari bagan ini yang ditulis oleh Bill Mowry. Saya sangat senang ya dengan triangle diagram ini. Ini sederhana sekali, semoga terlihat tulisan yang kecil. Dikatakan bahwa bagaimana setiap orang Kristen harus membangun hubungan dengan Allah dan sesama. Love God, love others.
Ya. Tapi bagaimana seorang Kristen bisa bertumbuh? Mesti bergabung di dalam tanda petik kegiatan rohani. Di gereja kita ada apa? Ada MPD, ada MPW, ada PA. Saudara, kita sering bagikan informasi kenapa di gereja kita mesti ada kegiatan rohani seperti ini. Supaya kita bertumbuh, pertumbuhan rohani. PR itu singkatan pertumbuhan rohani melalui doa, kita belajar mendoakan orang lain. Kita banyak gak ngerti tentang ajaran di luar sana, belajar yang benar dulu. Seringkali ada jemaat tanya, Pak, saya lihat di YouTube itu ajaran benar atau salah? Saya nggak tertarik membahas ajaran yang salah. Saya lebih tertarik mengajar ajaran yang benar lewat apa? Pendalaman Alkitab. Tetapi sekali lagi kita nggak bisa bertumbuh sendirian. Walaupun kita PD atau MPD, MPW, PA. Kita perlu ada komunitas. Bagaimana menerapkan firman Tuhan. Bagaimana waktu kita ada pergumulan, ada orang mendampingi kita. Dan ada sebuah pertumbuhan yang dijalankan bersama. Yaitu dalam bentuk kelompok kecil atau komit. Saudara, jikalau orang Kristen menyadari saya butuh orang lain dan saya pun bisa menolong orang lain, maka pertumbuhan bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. How do we start? Bagaimana kita memulainya? Sederhana, teman saya dari Amerika, dia pelayanan ke berbagai negara. Dan ini waktu dia ke Filipina, waktu dia ke Dominikan Republik, dia kirim foto ini saudara sekalian. Menarik ya? Di dalam ibadah hari Minggu loh. Bukan di persekutuan doa. Setelah ibadah, mereka saling mendoakan. Indah bukan? Ya, tua muda, ya senior, junior, ya. Bukan hanya, memang gereja seringkali melihat kecenderungan ya. Yang banyak berdoa tebak, kaum wanita atau kaum pria? Aduh, wanita di sini rendah hati semua ya. Saya tanya, yang banyak berdoa, yang banyak ikut kegiatan pelayanan, wanita atau pria? Luar biasa. Bukannya sombong ya Bu ya. Tapi yang bawa jatuh Adam ke dalam dosa siapa? Kita mengaku sama-sama. Kenyataannya memang iya ya. Wanita itu lebih rajin, tetapi sudah sekalian tentu kita akan memberikan penghormatan juga. Karena di dalam gambar ini ternyata bapak yang lebih senior ini bisa juga mendoakan kok anak muda. Bapak yang di sebelah kanan pun bisa mendoakan anggotanya yang ada di gereja. So bukan sesuatu yang sulit dilakukan, karena doa Tuhan Yesus kita baca sama-sama. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya. Supaya mereka semua menjadi satu, itulah doa Tuhan Yesus. Saudara, maukah kita mulai dari diri kita lebih dulu? Di dalam persekutuan doa, di dalam komit, di dalam kegiatan rohani, kita mulai belajar care. C-A-R-E, care. Sama-sama katakan apa? Care. Yang pertama C, concern. Belajar peduli. Oh ada pokok doa, oh ada orang sakit, saya mau berdoa. Lewat Zoom, on-site. Ini saya ambil dari sebuah persekutuan di gereja kita loh. Salah satu PW saling mendoakan di tengah pergumulan, indah sekali. Beberapa hari lalu dilakukan. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain lewat Zoom. Yang kedua ask question. Bertanya dengan tulus. Ingat ya, bertanya bukan kepo. Orang yang kepo cuma nanya pengen tahu gak nolong. Tapi orang yang bertanya dengan tulus yang firman Tuhan katakan adalah karena dia peduli dan mau menolong. Kalau ada orang kelihatan murung pagi ini, kamu kelihatan seperti sedih ya. Jangan nambahin dengan tafsiran kita juga ya. Kayaknya banyak utang ya. Jangan saudara sekalian ya. Gak usah ada komentar itu ya. Why you so sad? Kenapa kelihatan sedih? Orang itu cerita, oh baru ditinggalkan mungkin anggota keluarganya. Mulai bertanya dengan benar. Saudara sekalian, remember, ingat. Waktu kita doain orang, ingat ya. Bukannya di MPW, bukannya di MPD. Iya ya. Saya perlu doain orang. Di sini ada prayer corner, saudara sekalian. Bukan hanya pengurus yang mendoakan, bukan hanya hamba Tuhan mendoakan. Ketika ada orang berdiri di sana pengen didoain, kita spontan, kita langsung ke sana. Bukan pengen tahu waktu dia sharing, tapi karena kita keluarga rohani, pengen saling mendoakan. Yang berikutnya adalah engage. Kita menjadi komunitas yang saling menolong satu dengan yang lain dalam bentuk yang konkret.
Di sebuah komit saya mendengar cerita yang indah, pasangan ini ada masalah, dia harus pergi ke suatu tempat, ada pergumulan tertentu. Itu anggota komit lain tuh bisa jaga anak-anak, mendampingi anak-anak, ya, karena ada keperluan dari couple ini. Lalu bukan hanya menjaga, mereka saling mendoakan, bahkan saling membantu. Indah sekali ya. Nah saudara, khotbah ini bukan teoritis. Mari kita praktekkan dengan sesuatu yang lebih konkret. Ada proyek ketaatan ya. Yang pertama, pilihlah satu pelayanan atau komunitas dalam gereja. Saudara nggak ngerti ya, saya pengen masuk ke komit yang tadi, tapi saya nggak ngerti mesti kontak siapa. Di sini ada para hamba Tuhan, sudah boleh tanya. Ada usher, penyambut. Kemudian tanya ke sesama teman yang sudah ikut small group. Yang kedua, catat perubahan karakter atau perkembangan rohani yang dialami selama masa itu. Saudara ingat ya, waktu saudara menolong orang lain, waktu saudara berbuat sesuatu pada orang lain, bukannya orang itu berubah loh. Karakter kita pun berubah. Saya boleh menceritakan dari satu komit ke komit lain. Ada orang yang sebelumnya sangat cuek, tidak peduli. Tapi setelah ikut small group, ketika tahu di dalam kelompok kecil ada pergumulan, mulai bisa mendoakan orang. Dulunya disuruh mendoain gak mau, saya gak bisa doa. Bisa memperhatikan orang, bisa bertumbuh. Menunjukkan bahwa pentingnya komunitas yang otentik dan keluarga rohani. Saudara, sekali lagi pertanyaannya, kapan kita mulai? Bagaimana kita mulai? Mulai dari kita lebih dulu. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu yang adalah ungkapan doa Tuhan Yesus. Jadikan kami satu, dan biarlah ini menjadi satu doa kita di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi satu komunitas, satu keluarga yang saling menghibur, mendoakan, dan menguatkan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati, saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Yesus adalah satu. Hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sama-sama berdiri. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Katakan, jadikan kami satu. Itulah kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Jadikan kami satu. Kita praktekkan ya. Saudara boleh berkenalan dengan kanan kiri orang yang belum pernah saudara sapa sejak dunia diciptakan. Saya ulang ya. Udah bertahun-tahun ke gereja, tapi saya nggak pernah nyapa orang ini. Jangan cari teman yang udah kita kenal.
Cari seorang yang sudah belum pernah sapa sejak bergereja di sini. Lalu tanya mesti baik ya. Apa yang bisa saya doakan? Lalu saling sharing dalam 2-3 menit. Kita boleh saling mendoakan satu dengan lain. Kenalan dan kita menjadi keluarga rohani. Mari kita praktekkan sekarang juga ya. Saya akan bertanya pada tim ibadah, saudara boleh tanya kepada sesama ya. Tidak boleh ada yang rasa kesepian, sendiri, we are family. Dan mungkin saya bertanya kepada langsung Bapak yang di depan ini ya. Boleh ya. Untuk kerjasamanya, sesuatu yang sangat indah. Jikalau kita sebagai keluarga boleh saling menguatkan dan mendoakan. Refnya kita nyanyikan bersama-sama ya, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, itu kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, katakan, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami memohon Engkau yang meteraikan firman-Mu yang telah disampaikan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu untuk Engkau menjadikan kami satu. Seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan tolong Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan ini. Bukan hanya tertanam tetapi juga bertumbuh di dalam hati kami. Sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh yang bisa kami perlihatkan kepada dunia. Supaya dunia melihat hidup kami. Supaya dunia melihat keluarga kerajaan Allah. Supaya dunia melihat gereja-Mu yang dibangun
di atas fondasi para rasul, para nabi yang dibangun oleh darah Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua katakan amin.